Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayang Sinta Fatimah. Saya dari kelas PAI 5A. Saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari Bapak dosen pengampu Pak Yudi Irfan Daniel SSMAG terkait filsafat pendidikan dengan video yang saya upload sekarang. Yang pertama mengenai filsafat sebagai pelengkap agama. Di sini ada filsafat Al-Kindi yang sering disebut filsuf Arab pertama, memandang filsafat dan agama sebagai dua hal yang saling melengkapi, bukan pertentangan. Baginya, filsafat berperan krusial dalam menggali makna yang lebih dalam dari ajaran agama. Dengan menggunakan akal, manusia dapat memahami aspek-aspek agama yang mungkin difahami secara literal. Nah, di sini Al-Kindi meyakini juga bahwa akal dan wahyu saling mendukung antara akal dan wahyu itu. Kemudian akal digunakan untuk memahami wahyu, sementara wahyu memberikan kebenaran dasar yang tidak dapat dicapai oleh akal semesta. Tentunya itu lebih jauh lagi. Al-Kindi melihat filsafat sebagai ilmu ketuhanan. Dengan mempelajari alam semesta, beliau semakin yakin bahwa semakin dekat dengan pencipta. Singkatnya, Al-Kindi juga menyatukan akal dan wahyu untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang agama. Itu menurut filsafat Al-Kindi. Kemudian yang kedua ada etika Ar-Razi dari filsafat Ar-Razi. Etika yang berbasis akal yang seperti apa? Nah, filsafat Ar-Razi ini dikenal dengan pendekatan yang sangat rasional ya teman-teman, memperkenalkan akal sebagai menempatkan akal sebagai pedoman utama dalam menentukan nilai moral atau suatu tindakan. Nah, bagi Ar-Razi juga kebahagiaan duniawi adalah tujuan hidup. Seperti itu, tindakan moral akan membawa kebahagiaan. Seperti manusia untuk berpikir kritis. Itu nggak jauh beda dengan filsafat yang nanti akan dipelajari. Berbeda dengan banyak filsuf muslim lainnya, Ar-Razi ini kurang menekankan pada peranan agama dalam etika. Ia lebih fokus pada dimensi-dimensi yang individual, yaitu bagaimana tindakan seseorang yang berdampak pada dirinya sendiri. Nah, pendekatan Ar-Razi ini yang rasional dan kritis membuatnya berbeda dari banyak filsuf-filsuf lainnya. Nah, meskipun pandangannya terkadang dianggap yang terlalu individualism gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada filsafat yang arsitek kota ideal gitu, atau filsuf dari Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini sering disebut guru kedua setelah Aristoteles. Nah, kenapa? Ya karena menggambarkan masyarakat yang ideal sebagai Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, itu kota yang sempurna. Emang apa gitu kan? Kota ideal ini dipimpin oleh seorang filsuf raja yang bijaksana, menjunjung tinggi keadilan, pendidikan yang berkualitas diberikan kepada semua warga negara untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, selain itu juga ada kerjasama dan toleransi menjadi kunci dari hidupnya masyarakat yang ideal ini di sana. Tujuan utama kota ideal ini adalah mencapai kebahagiaan bersama melalui kehidupan yang bermakna, kontribusi, dan masyarakatnya juga sangat erat gitu kan. Kemudian kebahagiaan dalam kota ideal ini bukan hanya kebahagiaan yang individu, juga kebahagiaan yang kolektif atau menyeluruh gitu. Semuanya merasakan seperti itu. Nah, yang kemudian ada Ikhwan Al-Sofa atau ensiklopedia pengetahuan. Kayaknya ini di materi yang sebelum UTS ini ada Ikhwan Al-Sofa adalah sebuah organisasi rahasia yang menyatukan bahwa berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam sebuah sistem yang koheren atau banyak itu kan. Menggunakan pendekatan ensiklopedis atau menyusun sebuah ensiklopedia. Nah, ini yang mencakup filsafat, matematika, astronomi, dan etika. Selain itu, nah, perlu kita ketahui bahwa mereka juga menggunakan simbol alegori untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks karena mungkin susah dipahami. Ikhwan As-Sofa ini meyakini bahwa akal dan wahyu itu saling melengkapi gitu, filsafat yang melandaskan bagi manusia ilmu pengetahuan. Akal digunakan untuk menganalisis informasinya, kemudian membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saat menemukan kebenaran, itu yang
mampu kebenaran yang universal gitu kan. Nah, dengan demikian ini Ikhwan Al-Sofa ini berhasil menyatukan filsafat, sains, dan agama Islam dalam sebuah kerangka yang harmonis gitu, menyeluruh. Kemudian dari teori Ibnu Sina, teori emnasi. Nah, teori Ibnu Sina ini, Ibnu Sina merupakan muridnya dari filsuf yang kemarin itu Ibnu Mishkaweh gitu kan. Jadi beberapa aliran-aliran dari Ibnu Sina ini hampir sama dengan teorinya Ibnu Mishkaweh yang kemarin. Nah, Ibnu Sina ini tokoh besar dalam filsafat yang dalam bidang bidang kedokteran mengajukan teori emnasi. Teori emnasi itu apa? Nah, teori ini berguna untuk menjelaskan penciptaan alam semesta. Teori ini menggambarkan alam semesta sebagai serangkaian pancaran dari zat yang Maha Esa gitu kan. Nah, setiap tingkatan emnasi ini memiliki derajat keberadaan tingkatannya yang berbeda gitu kan. Semakin jauh dari Tuhan, maka semakin keberadaannya rendah gitu kan. Ini nyambung juga ke teori yang lainnya gitu. Teori emnasi ini memiliki implikasi yang luar biasa. Pertama, ia menyatukan filsafat rasional dengan ajaran agama. Kedua, teori ini menjadi landasan bagi metafisika Ibnu Sina. Kemudian yang ketiga, teori emnasi ini memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya. Singkatnya, teori emnasi Ibnu Sina ini memberikan penjelasan komprehensif tentang hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Jadi begitu ya. Nah, setelah 5 persoalan yang ini saya jawab, mungkin beberapa di antaranya bisa teman-teman perdalami lagi gitu. Saya hanya mengambil inti-intinya dan semoga bisa bermanfaat dan berhasil untuk menjawab soal-soal ujian tengah semester saya, Ayang Sinta Fatimah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.